Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini saya ingin mengupdate mengenai kripto dan sentimen-sentimen positif yang terjadi belakangan ini terhadap cryptocurrency. Salah satunya adalah LCS atau disebut dengan Local Currency Settlement. Secara gambaran umum, LCS adalah penyelesaian pembayaran lintas negara. Dalam hal ini adalah bilateral antar dua negara dengan cara melalui transaksi mata uang lokal negara masing-masing. Selama ini yang terjadi, transaksi antar bilateral antar dua negara selalu di perantara dengan mata uang dolar karena diakui sebagai mata uang internasional. Nah, dengan adanya LCS ini, penyelesaian antar transaksi antar dua negara bisa dilakukan dengan mata uang lokal masing-masing negara tersebut. Mari kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan singkat mengenai LCS ini dari Bank Indonesia. Kita di mana memang pasar falas kita memang selama ini sekitar lebih dari 90% itu transaksi perdagangan kita dengan luar negeri, bahkan dengan negara di luar Amerika itu menggunakan mata uang Amerika. Sehingga inilah yang kita ingin lakukan. Jadi bukan dalam konteks ingin Nah, seperti yang tadi diungkapkan bahwa selama ini perdagangan antara Indonesia dengan negara lain walaupun bukan Amerika Serikat, selalu diselesaikan dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Lepas sama sekali, tapi tidak untuk mencoba mengimbangkan penggunaan mata uang di dalam transaksi perdagangan investasi sesuai dengan kita transaksinya dengan siapa. Itu yang kita lakukan. Nah, dalam hal ini memang seperti tadi itu kita sampaikan, kita sudah menjalin kerjasama dan sudah diimplementasikan dengan Malaysia dan Thailand. Malaysia Thailand ini sudah kita lakukan sejak awal tahun 2018. Nah, dapat kita ketahui juga kerjasama LCS dengan negara tetangga yaitu dilakukan oleh Malaysia dan Thailand sejak tahun 2018. Dan ini sejauh ini baru 3 tahun, ya, berangkat dari titik nol. Memang tidak terlalu cepat, tapi karena berangkat dari titik nol sebenarnya ini sudah cukup menjanjikan. Beberapa data terkini misalkan saya bisa tunjukkan dengan Thailand misalnya. Kalau sebelumnya di tahun 2018 hanya sekitar 0,6% dari perdagangan kita dengan Thailand yang menggunakan mata uang Thai baht atau rupiah, sekarang sudah meningkat 2 kali lipat, sekitar 1,3%. Dengan Malaysia juga bahkan lebih tinggi lagi, tahun 2018 baru 1,4% dari perdagangan kita dengan Malaysia menggunakan mata uang ringgit atau rupiah, sekarang bahkan sudah 4% lebih. Nah, jadi itu dengan negara yang sudah 3 tahun kita bicarakan, ini trennya membaik. Meski memang karena berangkat dari titik nol itu belum besar sekali, tapi trennya membaik. Nah, bahkan dengan Jepang yang cukup menjanjikan. Kita tahu Jepang adalah mitra dagang utama kita nomor 2. Nah, bahkan dengan negara Jepang. Ya, bahkan ini Jepang yang baru kita mulai September tahun lalu 2020, baru sekitar 6-9 bulan. Ini dari yang sekitar cuma 0,1% di tahun 2020. Perdagangan kita yang menggunakan mata uang yen atau rupiah, sampai dengan bulan Mei ini data yang sudah kami kumpulkan itu sudah sekitar 3,4%. Jadi dalam waktu kurang dari setahun sudah naik cukup banyak. Jadi kami melihat ini perkembangan yang positif. Memang kalau dibandingkan dengan total perdagangan masih belum terlalu besar. Maka dari itu, menurut saya inilah sentimen positif untuk industri cryptocurrency. Karena seperti yang kita ketahui, fungsi dari cryptocurrency dengan teknologi blockchain atau distributed ledger teknologinya adalah untuk menjembatani pembayaran lintas negara. Jika terkait info kerjasama dengan Thailand, Malaysia, dan Jepang, maka cryptocurrency yang akan berpotensi bagus menurut saya adalah XRP, produk dari Ripple Labs.
Seperti kita ketahui pada tanggal 30 Maret 2021, Ripple telah mengakuisisi sebesar 40% di badan perusahaan milik Malaysia terkait cross-border payment atau pembayaran lintas negara. Perusahaannya bernama Trenglo. Selain itu juga dapat kita ketahui bahwa Siam Commercial Bank atau bank asal Thailand telah berpartner atau bekerjasama dengan Ripple. Ripple juga bekerjasama dengan perusahaan Jepang dan Filipina. Dalam hal ini adalah SBI Remit dan Coin.ph. Berita positif lainnya mengenai cryptocurrency yaitu pada tanggal 16 Agustus ini menurut informasi Walmart mulai meng-hiring atau membuka lowongan divisi cryptocurrency menyusul strategi yang dilakukan oleh Amazon. Nah, itu tadi beberapa hal berita update mengenai cryptocurrency. Sekarang kita coba lihat mengenai technical analysis di Bitcoin ya. Di sini saya lebih suka menggunakan time frame 8 jam dan sesuai dengan video sebelumnya di YouTube Short saya pada tanggal 7 Agustus 2021 mengenai crypto update, saya menginformasikan bahwa setelah menyentuh garis MA21, Bitcoin akan berpotensi naik. Dan dia akan kembali menyentuh garis MA21. Di situ saya akan melakukan posisi pembelian. Dari sejak tanggal 7 Agustus sampai dengan 16 Agustus ini telah terjadi 5 koreksi minor. Yaitu di sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari 5 koreksi minor tersebut, di koreksi tanggal 16 inilah yang tidak dapat mampu menutup koreksi sebelumnya. Di 4 koreksi sebelumnya, terlihat bahwa setelah adanya koreksi, dia dapat naik melampaui titik koreksi sebelumnya. Contohnya ini lebih tinggi dari posisi sebelumnya, koreksi yang ini lebih tinggi daripada koreksi sebelumnya, dan di koreksi tanggal 14 Agustus lebih tinggi dibanding koreksi 12 Agustus. Sedangkan di koreksi tanggal 16 ini tidak mampu menutup koreksi di tanggal 13 Agustus di sekitar 48 ribuan. Dengan demikian, saya menduga bahwa potensi Bitcoin akan masih turun melampaui garis MA21. Disitulah saya akan coba memasang posisi pembelian untuk long position atau jangka panjang. Baik, sekian dulu video kali ini. Video ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual, sekedar berbagi informasi. Tanggung jawab risiko investasi ditanggung masing-masing. Tepian hulu, airnya bersih. Sekian dulu. Terima kasih.